Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala, kita ngobrol di podcast Republika. Sobat Republika, pandemi COVID-19 telah mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk lebih mengakselerasi infrastruktur digitalnya. Karena seperti yang kita lihat ya, dalam 4 bulan, 5 bulan ke belakang, ternyata kebutuhan akan layanan digital itu sangat penting ketika terjadi momen-momen seperti pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti apa sih tren digital mungkin di masa pandemi ini? Masih agak lama ya, tren digital di masa pandemi ini dan pasca pandemi nanti, dan apa saja yang dibutuhkan untuk mendorong penguatan infrastruktur digital khususnya di Indonesia. Untuk ngebahas itu, kebetulan saya sudah ada tamu, Pak Muhammad Rosidi. Sebentar, jabatannya saya agak lupa nih. Director ICT Strategy and Business di Huawei. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Rosidi. Ya. Saya manggilnya Pak Muhammad atau Pak Rosidi nih? Rosidi saja. Pak Rosidi saja ya. Siap. Oke, Pak Rosidi. Kita kan ngebahas soal tren digital ya, tren penggunaan layanan digital yang sebenarnya di Indonesia sendiri kemarin sempat ada beberapa hal yang sepertinya masih butuh ditingkatkan lagi. Nah, kalau Pak Rosidi sendiri melihat seperti apa sih, khususnya di masa pandemi ini ya, penggunaan layanan digital khususnya di Indonesia? Baik, terima kasih Mas Angga. Nah, jadi kalau kita bicara tadi, prolognya luar biasa, karena pada saat COVID-19 yang starting mungkin kita bulan Februari Maretan ya, dan memang udah 4 bulan lebih, jadi tentunya ada perubahan yang signifikan ya, baik dari usernya sendiri, kita semua ya di sini, semua sektor ya, baik dari edukasi, health ataupun bisnis yang lain telah berubah secara bisnis operasional, jadi lebih ke arah online. Pada saat online ini luar biasa peningkatan dari kebutuhan khususnya untuk digital services ya. Jadi di sini telah mengindikasikan dengan adanya COVID-19 ini telah mengakselerasi kebutuhan layanan digital ke semua sektor, dan tidak dipungkiri bahwa itu menjadi suatu kebutuhan yang mendesak ya. Jadi kebutuhan dasar, karena balik kata lagi bahwa pada saat ngomongin kebutuhan dasar tentunya itu kebutuhan yang harus disiapkan. Nah, layanan digital ini tentunya pada saat kita bicara kebutuhan layanan digital, infrastruktur digital itu sangat penting. Kalau kita bicara layanan digital, ada beberapa key faktor yang dibutuhkan. Yang pertama adalah infrastruktur, konektivitas. Pada konektivitas kita bicara adalah speed. Baik lagi adalah kita bicaranya coverage. Saya dapatin sinyal dari mana nih, bagus apa enggak nih? Yang kedua kita bicaranya speednya berapa nih, kecepatannya. Karena dengan layanan katakan infrastrukturnya belum memadai, maka terinterupsilah kita punya layanan ataupun kebutuhan dasar dari setiap user tadi. Nah, jadi dari hal ini maka menjadi bagian yang sangat tidak bisa dielakkan bahwa konektivitas, jadi connect to unconnect, reach to unreach, itu penting. Kemudian kita tingkatkan lagi broadbandnya sejauh mana. Nah, dari sekian banyak dua sisi yang kita sampaikan adalah konektivitas dan speed. Kita lihat dari areanya lagi. Ya, ini area-area mana aja nih? Kalau kita bidang teknologi, kita ada area kota, area pinggiran, area yang terpinggirkan lagi, tertinggal tadi. Nah, apalagi di Indonesia ya, apalagi Pak, di Indonesia. Betul. Yang banyak gitu, dengan daerah-daerah yang cukup banyak pula gitu. Betul. Itu gimana sih Pak sebenarnya secara, ya kita ini aja ya, maksudnya secara realistisnya memang secara infrastruktur sebenarnya di Indonesia masih banyak tantangan ya Pak. Kendala kalau saya nyebutnya. Mungkin kalau saya lebih suka tantangan. Jadi memang tantangan kita luar biasa, tapi tidak boleh kita kecil hati karena semuanya proses ya. Jadi kita bicara lagi bahwa pada saat kita bicara kaitannya dengan infrastruktur, kita tadi clusteringnya dari katakan kota, kemudian ada suburban kita bicaranya ya, pinggiran kota, kemudian daerah pinggiran. Nah, ini kita bicara kaitannya kebutuhannya dulu. Jadi memang densitas atau jumlah penduduk itu menjadi penting pertimbangannya, karena kita harus melihat ada dua sisi ya. Bagaimana kita ngomongin bisnis, bagaimana kedua adalah bagian obligasi, kewajiban. Ya, dua sisi ini tidak boleh bisa dielakkan lagi. Kalau kita ngomongin bisnis tentunya adalah bagaimana komunitas atau densitas dari setiap kota ini, yang kota-kota besar itu menjadi prioritas penting. Kemudian adalah pinggiran lagi, kemudian di yang tertinggal. Tapi bagaimanapun juga kita dari sisi semua layanan pinginnya equality, semuanya sama. Jadi nanti ketemunya adalah bukan keadilan sosial lagi, jadi keadilan sinyal. Keadilan sinyal, yang sinyal yang merata bagi merata. Seluruh masyarakat Indonesia. Ya? Jadi orang-orang kalau misalnya katakan dari perantauan, misalnya mohon maaf datang ke Jakarta, biasa kita ngomongnya YouTube atau kan online segala macam, terus
terus beliau pulang kampung, tentunya akan kepikiran loh, kok layanan enggak ada, ya kan, dan semuanya kan jadi suatu gap yang besar ya. Nah, ini jadi suatu tatanan yang harus dibenahi juga. Dan ini bukan menjadi salah satu jadi penanggung jawab, tapi adalah semua stakeholder yang harus bersama-sama untuk kita bangun atau kita buat tekad yang baik untuk katakan memberikan keadilan sinyal tadi. Iya. Tapi yang paling krusial itu yang mungkin ya kalau kita bicara secara bertahap gitu untuk perbaikan infrastruktur digital misalnya. Yang pertama kali harus diperbaiki itu apa sih di Indonesia ini sebenarnya? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Pada saat kita ngomongin perbaiki dan tidak perbaiki ataupun mana yang duluan, kita bicara prioritisasi ya. Jadi memang kalau kita mengenai prioritisasi, kita lihat mapping dulu, Pak. Jadi kita bicaranya planning. Biasanya kan kita bicara planning, perencanaan, kemudian desain, kemudian implementasi. Pada saat planning ini tentunya kita harus mapping tadi. Adalah mapping mana aja yang katakan kebutuhan paling krusial. Ya, kemudian kita bicara lagi, kita prioritisasi nih, mana katakan yang memang menjadi target utama, kemudian berikutnya yang second, dan kemudian yang third. Nah, kemudian pada saat seperti itu maka ada prioritasnya juga pelaksanaannya, ya kan. Nah, karena semuanya itu harus dipriorisasi sesuai dengan waktu dan resource yang ada. Nah, ini yang paling utama. Jadi nanti kalau kita bicara lagi konektivitas, tentunya kita bicara kaitannya dengan penggelaran konektivitas, ya, pendirian tower, ya, dan segala macam infrastruktur fisikalnya. Itu pertama berarti yang penting tuh. Itu penting. Tapi pada saat yang sama juga ada permit kan. Pada kita saya mau gali kabel nih, berarti harus ada permitnya nih, harus katakan diizinkan. Kemudian saya bangun tower nih, lokasi mana, berarti harus ada izin juga. Perizinan. Ya. Nah, terkait dengan pemerintah itu berarti. Jadi stakeholder tadi. Jadi memang katakan pada saat kita bicara untuk konektivitas tidak menjadi tanggung jawab satu orang saja atau satu pihak saja, adalah kolaborasi. Baik dari sisi pemerintah, ya kan, baik dari sisi pemain industri, baik dari playernya, bahkan dari demand-nya pun, usernya pun sama. Itu menjadi suatu komunitas atau ekosistem yang menjadi satu gitu. Ya, karena kan secara saya kasat mata ya, saya melihat memang yang keadilan sinyal tadi yang kita bahas ya Pak ya. Memang di beberapa daerah tertentu sudah cukup sudah cukup mendukung lah, tapi di beberapa daerah lain memang belum bisa merasakan kenikmatan yang sama dengan daerah-daerah tertentu gitu. Nah, berarti kan di infrastruktur yang pertama harus dibenahi itu. Secara pembangunan infrastruktur sendiri kalau di Indonesia terutama yang dengan pulau-pulau yang banyak itu sebenarnya memakan waktu banyak gak sih Pak? Karena kita kan sedang akselerasi nih, dan pemerintah juga kemarin saya baca ada beberapa step yang sebenarnya harus diambil gitu ya. Tapi kalau secara realnya gitu sebenarnya pembangunan itu butuh infrastruktur ya misalnya. Untuk benar-benar merata di Indonesia itu berapa lama sih kira-kira untuk estimasinya gitu Pak? Bagus. Jadi ini langsung aja to the point. Jadi kalau kita balik lagi ke Indonesia sendiri kan secara geografikal itu luar biasa. Ada katakan gunung, ada lembah dan segala macam, dan typically itu pada saat katakan connected unconnected itu lebih ke tantangan di sisi geografikal ya. Dari sisi gunung, laut dan lembah dan lain-lain, dan tentunya secara katakan kita lihat memang sangat-sangat susah untuk menembus lokasi-lokasi tersebut. Ya, di situ kaitannya dengan klasterisasi. Nah, makanya di sini kan ada sangat baik sekali dari sisi pemerintah, strateginya adalah membangun konektivitas dengan pakai satelit tadi ya, karena bagaimanapun juga itu bisa terkonek dengan seluruh kawasan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kan nanti ada lagi satelit itu nanti biasanya tipikal satelit itu agak lumayan costly atau lumayan katakan balik lagi bandwidthnya nggak terlalu besar ya kan, karena kaitannya dengan tadi affordability. Nah, kemudian pada saat yang sama kita perlu kayak gimana lagi, tentunya memang pada saat kita ngomongin telekomunikasi itu medianya banyak ya, ada satelit, ada fiber optik, ada katakan kita bicara ngomongnya radio yang link tadi yang antena besar itu. Nah, ini kan tiga komponen itu saling mensupport ya. Jadi memang strategi-strategi yang biasa dilakukan adalah kalau lokasi-lokasi yang katakan tidak bisa terjangkau, biasa satelit yang untuk menopang. Nah, kemudian ini bisa saja temporary karena kebutuhannya saya punya penting nyala dulu, atau yang penting saya dapat sinyal dulu untuk komunikasi voice. Karena kan pada saat kita ngomong voice itu sebentar aja bandwidth yang kecil masih bisa. Tapi pada saat kita ngomongin data berarti perlu lagi nih pipa yang besar. Nah, sambil katakan satelit itu untuk terkoneksi, berarti ada butuh katakan antena. Kalau nggak di kabel segala macam gunung kan susah ya. Nah, itu bisa katakan kita bangun tower, kemudian kita bangun antena. Nah, itu berlanjut demikian hingga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari strategi pemerintah yang sekarang ini, yang katakan palaparing, itu luar biasa. Jadi konektivitas yang artinya dengan speed yang tak terhingga kita bicara.
besar sekali speednya, terkoneksi ke seluruh kabupaten ya. Sekarang ini udah selesai dan alhamdulillah. Nah ini sekarang kalau kita bicara kaitannya dengan topologi ataupun strategi ke depan, berarti setelah katakan kabupaten berarti butuh ke kecamatan, kecamatan butuh ke desa. Nah ini yang kecamatan di desa itu, nah ini kan ada satelit yang tadi kita cerita, bisa jadi nanti akan ada gabungan nih, yang tadi microwave atau kita yang radio sama fiber optik. Saya yakin kedepannya akan pelan-pelan untuk dapatkan keadilan sinyal tadi. Memang bertahap tadi, dengan tantangan tadi ya, tantangan adalah kaitannya dengan geografikal ya kan. Dan permit itu menjadi suatu hal yang penting ya, dan saya yakin dari pemerintah sangat-sangat menekankan itu, karena kan kita harus sama-sama berkolaborasi. Kalau mau cepat ya semuanya harus dimudahkan. Oke, jadi sebenarnya bisa cepat selama kolaborasinya baik. Itu penting. Itu penting ya. Ya. Tapi kalau misalnya yang tadi pelan-pelan ya, tapi tidak terkoordinasi dengan baik, mungkin bisa lebih panjang gitu prosesnya gitu. Intinya gitu ya, Pak. Ya bertahap. Bahasanya bertahap ya. Iya. Karena kan kalau saya pribadi gitu ya, Ya. saya melek banget kalau ternyata kebutuhan kayak misalnya sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, kebutuhan kita itu memang tidak terhindarkan gitu. Ya. Kalau bahasa kerennya apa sih, inevitable ya. Tidak terhindarkan gitu, dan ternyata di situ malah terlihat ada beberapa hal yang ternyata Indonesia ada beberapa yang butuh kesiapan lebih gitu kan. Nah, saya melihat memang ini prosesnya mungkin bisa agak panjang ya, tapi kalau tadi dari penjelasan Pak Rosyidi mungkin bisa cepat, meskipun cepatnya itu bukan yang sehari besok udah langsung jadi gitu ya Pak. Tapi butuh kolaborasi yang cukup baik ya. Nah, kalau ngelihat sekarang deh, ini kan entah ya pandemi ini kapan berakhir gitu ya. Apa saja yang kira-kira akan menjadi, saya ngebahas sedikit soal tren ya. Tadi karena di awal saya juga ngebahas sedikit soal tren. Sebenarnya yang akan semakin terbuka lebar itu trennya dari segi digital atau infrastruktur atau teknologi informasi itu apa nih yang Indonesia butuh aware gitu Pak? Oke, sekarang gini, pada saat kita bicara COVID-19 itu unpredictable, semuanya tiba-tiba. Ya, pada tiba-tiba berarti dia pemanfaatan infrastruktur yang ada. Berarti pada saat yang sama berarti service digital itu yang pertama akan jalan. Pada saat yang sama berarti tentunya ini akan lihat readiness. Jadi semua player itu melihat semua nih, baik dari sisi kami sebagai player teknologi, kemudian sebagai operator ataupun yang lain. Semuanya akan kolaborasi, melihat nih secara user behavior atau kebiasaan perubahan tren yang begitu tinggi online semua, dan ini sebenarnya baik buat kita karena pada saat kita bicara sekarang itu adalah tentunya mungkin dengan situasi yang normal mungkin saja 3 tahun ke depan, tapi tarik semua ke sini kan, nah itu bagus sebenarnya buat kita. Nah di sini adalah kalau kita lihat strategi ini mana duluan nih yang katakan jalan, tentunya adalah digital services tadi, semua aplikasi jalan semua. Ya, yang tentunya katakan dari tahu lah ya beberapa kata aplikasi-aplikasi kata edukasi, ya kan, kemudian ada kesehatan, itu sangat kreatif semua, dan itu ngomongnya data semua, data flow, konektivitas dan lain-lain. Ya, itu sangat penting, ada delay time, itu semuanya pokoknya komponen yang data-data itu service itu akan nongol semua. Dan ini yang mengakomodir adalah mana sih teknologi yang katakan bisa survive ini, ya kan? Ngomongnya adalah ya broadband connectivity itu paling penting. Broadband connectivity paling penting. Broadband connectivity itu dari mana aja? Dari 4G, dari fiberisasi. Nah, itu adalah komponen penopang infrastruktur. Tanpa ada itu tentunya akan menginterrupt user experience tadi. Pada saat interrupt user experience berarti operational business juga akan terinterrupt. Jadi inilah pada saat kita bicara COVID-19 specifically adalah yang paling penting adalah readiness dari infrastruktur. Yang leading duluan mana? Aplikasi. Nah, aplikasi akan leading duluan, jalan terus. Tapi kan dia mencari nih, aplikasi mah bebas saja, di mana aja bisa dapat. Tapi udah saat yang sama, loh kok sinyalnya nggak ada, berarti saya nggak bisa pakai dong. Nggak maksimal. Kurang maksimal, ya kan? Nah, itu seperti itu. Nanti bertahap, nanti di sini akan trigger time kepada semua players. Ayo dong cepatan penambahan kapasitas, ayo dong penambahan coverage, ayo connected unconnected terus jalan. Nah, cuman bedanya kan gitu ya, pada saat kita infrastruktur time lebih panjang daripada katakan aplikasi. Aplikasi bisa jadi 3 bulan, 5 bulan jadilah. Ya kan, bahkan ini menjadi ladang bagi para talent kita lah untuk katakan berinovasi, untuk mengembangkan bagaimana aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sekarang dan untuk kedepannya. Karena itu tidak bisa dielakkan. Sebenarnya pasti jadi ini ya, ganjalan di saya itu kira-kira berapa lama sih kita, Indonesia khususnya kita bukan siap sih bahasanya, kita bisa memenuhi yang tadi kita obrolin gitu, untuk kesiapan untuk sinyal yang adil dan merata itu. Apakah kan sekarang tarik nih ya, Pak, jadi lebih cepat harusnya ya. Dan dari pemerintah sendiri sudah sering bicara akan
terus mempercepat gitu. Tapi sebenarnya mempercepat itu secara logikanya berapa lama sih Pak? Apakah setahun 2 tahun tuh bisa kita sudah mulai menunjukkan hasil?